Halo, saya Erisona. Kembali lagi bersama English Hangout bersama Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Wijaya Putra. Pada episode kali ini, saya tidak hanya kedatangan satu, tapi dua narasumber, dua orang wanita berprestasi dan menginspirasi yang mungkin teman-teman ada yang ingin memulai bisnisnya atau dalam berbisnisnya. Jangan lewatkan, tonton sampai habis karena mereka berdua ini sudah menjadi pakar dalam dunia berbisnis. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi dan motivasi. Ya, kita bersama dengan Mbak Sisil dan Mbak Eka. Halo Mbak Eka. Ya, mereka adalah senior saya nih, tapi lama sudah nggak ketemu. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, jadi di sini temanya tentang bisnis tentu saja. Siapa yang mau mulai? Saya. Pastinya dong. Iya. Namanya dulu deh. Iya, nggak dengar tadi sudah tanya-tanya ya tentang bisnisnya. Ada apa aja mungkin bisa. Yang pertama, cikal bakal bisnis-bisnis lainnya. Yang pertama itu adalah Solusi Cafe Indonesia. Jadi Solusi Cafe Indonesia itu adalah kita nyebutnya adalah solusi bisnis makanan dan minuman. Solusi Jadi bisnis kita lebih makanan. ke sasaran market kita itu lebih ke HoReCa. Jadi kita menyediakan supply mulai dari bubuk minuman, ada fruit jam, ada sirup yang biasanya dipakai di hotel, restoran atau kafe, atau juga franchise-franchise yang biasanya ada di jalan itu kita semua sedia bahan bakunya. Oh, jadi ini sistemnya seperti supplier yang menyediakan segala kebutuhan Ya, kafe. jadi seperti supermarket tapi untuk produknya itu terfokus sama kebutuhan HoReCa. HoReCa, HoReCa, apa itu? hotel, restoran, kafe. Hotel, restoran, kafe. Ya, maaf saya kurang tahu. Ya, jadi Solusi Cafe Indonesia, apa yang membuat Mbak Eka yang bisnis ini dimiliki oleh Mbak Eka sama Mbak Sisil atau Mbak Eka? Kalau Solusi Cafe Indonesia itu dari aku, tapi mulai dari Solusi Cafe ini kita punya cabang-cabang bisnis lain. Kita bangun berdua karena kan nggak mungkin kalau aku jalan sendirian. Oh, untuk cabangnya ya? Iya, jadi ada cabang bisnis lain. Oh gitu. Boleh tanya soal Solusi Cafe-nya dulu untuk sebelum ke cabang-cabang. Kayaknya ini ada produk-produknya bakal ini panjang bayi, untuk cabang-cabangnya. Ini bayi nanti. kita soalnya. Oh iya. Lucu ya hitam-hitam. Masih bayi ini. Masih bayi. Oke. Kenapa Mbak Eka bikin Solusi ini? Sebenarnya awalnya itu aku lebih tertarik bisnis kafe. Itu cita-cita dari kecil. Karena aku suka jajan, suka makan, suka nongkrong gitu. Jadi awal-awal buka kafe. Tapi pas buka kafe itu kendala utama aku adalah nyari bahan baku. Jadi nyari bahan bakunya tuh nggak cukup satu toko. Bingung ya nyari ini di mana untuk bahan baku, untuk bubuk minumannya di mana, sirup rasa buahnya di mana, peralatannya gimana, alat press, sablon gelas itu semuanya tuh pencar-pencar. Iya, mencar-mencar kemana-mana. Jadi Jadi aku bingung ngubungin pabrik yang gitu. ini, ngubungin pabrik yang itu gitu. Jadi nggak ada kayak satu tempat semuanya sedia, itu nggak ada. Akhirnya aku mulai nyetok sendiri. Ketika aku nyetok sendiri kok orang-orang pada minat gitu. Nah mulai dari situlah aku kayaknya seru juga nih kalau aku coba-coba bikin toko yang khusus untuk supply kafe ini, dan malah tokonya malah lebih maju dari kafenya. Oh, jadi dari keresahan itu justru menutupi kebutuhan dari kafe-kafe lainnya. Iya. Siapa? Rekas. HoReCa. HoReCa. Ya, Iya. awalnya sih kita masuknya ke toko-toko kecil ya, kayak warkop-warkop kecil kayak gitu. Tapi lama-lama kok brand-brand besar yang kita sering dengar namanya di mall itu mulai menghubungi. Nah, itu yang bikin kayak wah, kayak gitu awalnya tuh dapat order dari brand yang namanya sering kita dengar, sering kita lewatin, itu kayak wah banget. Jadi semangat buat ngembangin Solusi Cafe. Awalnya cuma usaha rumahan loh, kita belum punya toko. Oh, Tapi sekarang berkembang mulai dari modalnya tuh modal sumbangan dulu.
modal sumbangan, nyisihin gaji, akhirnya kok bisa sampai 3 digit. Itu kaget banget. Itu kaget banget kok perputarannya segini cepat. Akhirnya kita berani untuk buka toko. 3 digit untuk tapi dari nabung-nabung gitu ya. Ya, Itu boleh spill toko-toko yang beli dari Solusi Cafe nggak? kalau brand besarnya aku belum berani belum berani spill karena takutnya dia ada kerjasama, kemudian ada yang melenceng ke aku gitu. Oh gitu ya. Oke, Cuman oke. kita yang aku banggain itu adalah ketika ada brand baru yang lahir dari Solusi Cafe Indonesia. Jadi ada orang yang punya keresahan, Mbak, aku pengen punya bisnis nih, gimana caranya gitu. Oh, Jadi aku edukasi gimana caranya, sekarang malah banyak cabangnya. jadi solusi yang diberikan bukan hanya dari bahan dan alat aja, tapi ilmunya juga ya, Ya, Mbak? kita sediakan resep gratis, bahkan kalau mau konsultasi, mau food testing juga bisa. Oke, pasti ada kebanggaan sendiri nih lihat produk-produk kita di brand-brand besar Iya, itu. malah kayak mereka tuh lebih profesional dari kita, dari segi jualannya dia, foto produknya, terus malah resepnya dia kita kasih resep standar, tapi dia kembalikan ke kita resepnya wah banget gitu dong, mulai dari fotonya, Mbak, aku coba mix sama ini enak loh, aku coba mix sama ini enak loh. Wah, itu kan malah jadi masukan buat aku. Oh iya, semakin berkembang gitu ya. Jadi Iya. distribusinya hanya di Horeca sekitar Horeca ya. Iya. Salah dulu, sorry. Banyak yang bikin franchise juga. Jadi dia bikin brand sendiri, terus dia jual brandnya. Tuh, jadi brand lokal yang aku tahu ini orang awalnya dari aku gitu. Wah. Bangga banget itu rasanya ngeliat Iya, mereka berkembang itu, malah ada kayak selebgram gitu yang dia buka kafe, datang ke toko gitu, kayak wah keren ya, kok Solusi Cafe terkenal sampai kayak gini, kayak gitu. Tapi memang ya Mbak, ini kan setelah zaman pandemi, musim pandemi banyak yang mungkin sudah di PHK dan inginnya bikin bisnis sendiri dan Solusi Cafe bisa jadi solusinya. Itu justru ya, kalau pandemi orang-orang banyak yang gulung tikar bisnisnya. Itu Solusi Cafe malah sempat naik 2 kali lipat. Oh, Karena mereka mungkin bingung ya mau cari uang gimana lagi. Itu bahkan ada yang sampai aku ajarin cara buka akun online food kayak gitu. online food. Gimana caranya daftar si ijo sama si oren itu loh. Daftar itu. Jadi ya, ibu-ibu rumah tangga nyambi-nyambi, suaminya di PHK, itu udah sedang banget. Jadi kita nggak cuman menang materi aja. Baik, oke. Jadi di mana nih Mbak Sisil datang dengan Mbak Eka? Kita kan udah kroni dari Sudah bestian dari sudah besti kuliah. dari fakultas ya, dari zaman nongkrong bareng. Kemudian dia kerja, dia sempat Satu kerjaan sama kamu. sempat satu kerjaan. Awalnya sih dia bantu desain Kayak banner, desain banner, foto-foto produk itu, bahkan dia nggak mau dibayar. Oh, Bener-bener kayak nggak mau sendiri. dibayar. Jadi kayak aku bayar sendiri gitu, dia kadang aku traktir McDonald gitu. Terus dia tuh kayak nggak tahu segimana berbakatnya dia. Jadi kayak kamu hargain dong ini hasil kerja kamu. Jadi dia nggak minta bayaran sama sekali. Akhirnya jadi reseller gitu. Akhirnya sekarang jadi tim kayak gitu. jadilah tim Mbak Sisil dan Mbak Eka di sini. Sekarang malah lebih maju kayaknya dia. Karena dia udah masih bisa gerak kemana-mana kan. Sedangkan aku kan Solusi Cafe udah hektik banget. Dia kemarin habis ikut pelatihan Pelatihan UMKM, banyaknya dari Dispora. Jadi bawa ini barista ini. Oh, barista. Jadi ini project kalian berdua atau Mbak Sisil aja? Berdua. berdua. Kita Berdua. Oke, dari Solusi Cafe kita ke Barista. Apakah ini cabangnya atau baru lagi? Sekarang kalau bisnis itu kita nggak bisa, ibaratnya kita nggak bisa berdiri satu kaki. Ya kayak Indofood aja kakinya banyak kan. Jadi kita misalnya Solusi Cafe udah settle nih, udah penghasilan bulanannya udah ada lah, maksudnya udah stagnan gitu ya, sudah stabil. Sudah tentram. Kita mikir nih apalagi ya gitu. Kalau misalnya Solusi Cafe itu lebih fokusnya ke B2B ya, bisnis to bisnis kan, kita biasanya jual barang untuk bisnis, lain. jadi nggak dikonsumsi langsung. Jadi kita mikir gimana ya kalau misalnya kita bikin
yang B2C gitu. Langsung ke Jadi, customer-nya. customer. Apalagi kan Oke. banyak orang pas pandemi itu nggak bisa Ke mall gitu. Nggak bisa nongkrong. Kan males gitu kan ya mau kemana-mana. Mau pesen online pun juga udah ogah, udah diongkir gitu. Iya, Terus ongkirnya. ada orang yang concern sama masalah kesehatan, sama gula, sama kebersihan gitu. Jadi kenapa nggak kita bikin kayak gini? Kayak gini, apa itu kayak gini? Ini Sisa, adalah- apa ini? Apa ya? Apa sih? Ini kebetulan adiknya Solusi sama-sama bubuk minumannya. Cuman ini yang ukuran lebih personal. Mm-mm. Jadi yang lebih kecil, jadi kak, semisal nih aku pingin beli minuman, tapi aduh oke ya, mending bikin sendiri aja. Ini solusinya. Jadi kalau Yang solusi lebih kafe kan praktis. gede-gede ya. Oh, yang gede-gede ukuran kiloan. Nah, ini yang lebih praktisnya ukuran kecil-kecil ini. mini-mini. Rumahan, ukuran rumahan Iya, ya ini. benar. Jadi ini adalah bubuknya, kita ada Thai tea, Oreo, wah milk tea, jadi haus banyak. ya. Tapi banyak sih. Ada banyak sebenarnya. Ada banyak, gini contohnya ya, lucu ya. Ini masih bayi banget ya. Mm-mm. Masih Maret kemarin kan. Iya, bener-bener masih baru digodok. Ini kemarin ikut pelatihan itu banyak insight-insight baru. Terus ini juga bobanya kan biasanya kita jual kemasan kiloan ya. Mm-mm. Kan itu buat apa juga kalau nggak kepake semua kan Kan disimpan sayang. rusak. Jadi kayak gini, ini berapa kali minum? Sekitar 5 kali bisa ya. 5 gelas gitu. 5 gelas. Kalau yang bubuknya Sama bisa Sekitar 5. 5. Ini nggak mengandung gula. manisnya dari Kalau mau manis, untuk opsi lebih sehatnya bisa dikasih brown sugar atau honey. jadi ini aslinya belum manis. Iya, ini plain, bisa juga buat baking ibu-ibu yang kalau misalnya gabut. Jadi bisa tuh buat brownies, Iya, iya. buat salad, bumbu salad. Itu malah kadang kita jual itu nggak mikir sampai ke sana. Itu customer sendiri Customer yang yang kepikiran. pikiran. Bikin kayak gini loh, ini Mbak, ini tak buat salad, ini tak buat brownies. Wah, ada yang jual kayak dessert box. Gitu aku juga nggak tahu Kalau gimana cara jual bikinnya. dessert board, berarti balik lagi ke B2B, nanti bisa jadi bisnis baru lagi. Gitu. Bisa. Malah ada yang dari sini nyarinya ke solusi kafe. Ada. Oh, ini promosi terselubung juga bisa. Dong, harus. Karena dari sini kepikiran, bisa nih jadikan bisnis solusi gitu. Hebat. Jadi boleh tanya tentang omsetnya mungkin? Ini kita masih bakar duit sih kayaknya. Iya. Oh baru, Iya, masih baru. adik, masih baru dedek banget. bayi gitu ya. Iya. Masih bagi-bagi tester, masih giveaway kayak gitu. Kayak kemarin ngasih ke siapa? Ke mentor ya. Iya, ngasih ke mentornya yang pelatihan itu. Jadi untuk soal marketing nih, boleh tanya nggak gimana sistemnya? Kalau sistemnya sih kebetulan via online ya Mbak ya. Sekarang Full banyak pasti Online via online. Tapi ya ada beberapa teman sih yang, Mbak, kok aku penasaran ya. Jadi bisa langsung via WA gitu, bisa telepon, bisa langsung kirim-kirim juga gitu. Sebenarnya kita pengennya datang ke arisan ibu-ibu. Nah ya itu target marketnya lebih gede. Iya. Soalnya kan ibu-ibu pasti butuh ini nih ya buat Iya. anaknya kan, nggak mau dong terus beli minuman bolak-balik Biasanya gitu. Jadi bikin batuk. bikin sendiri aja kan lebih enak gitu. Apalagi kan ini praktis, ada bobanya bisa masak sendiri, terus kayak bubuk minumannya bisa dibikin berapa kali ya kan, daripada harus beli lebih mahal, mending ini aja lebih murah. Ya benar Ibu di sini sekali. ya. Nggak ada yang Ini bisa lihat di deskripsi mungkin ya. Jadi ini juga dalam masa sosial media juga kan, remaja-remaja, ibu-ibu suka ngepost yang cantik-cantik, bikin Iya, minuman. benar. Dan ini juga bisa menjadi solusi. Apalagi wadahnya lucu-lucu gini. Ini masih mentahan ya nanti. Nanti coming soon ada packaging baru. Iya, kita Packaging mau baru. rebranding lagi. Ayo, ada kemungkinan untuk packaging yang lebih besar? Kemungkinan ya. Mungkin. Kita lihat aja nanti. Oke, kita lihat nanti. Jadi ini langsung supplier dari solusi ya? Iya. Oh. Dari kakaknya. Iya kan, dari kakaknya. Dekatnya. Jadi hanya berdua nih untuk Sementara barista ini. berdua, tapi kita open reseller.
Open reseller. Daripada misalnya uang kita bakar buat ads doang kan lebih enak kan dari mulut ke mulut. Ya benar sekali. Ya. Dan Lebih mantap itu. yang mungkin yang mau mengambil kesempatan Jadi untuk reseller. jadi reseller. Ya. Terus ini juga lebih banyak dia yang jalan. Dia siapa? Saya yang Oh, jalan. iya. Cecilia yang jalan. Soalnya kan mereka lebih fokus ke solusi, kalau aku lebih fokus ke baristanya. Bagi tugas Iya gitu ya. benar begitu. Dia kan anak konten banget. Iya. Aku sudah yesterday. Kan Udah lewat. kan dulu satu kelas. Iya sih. Jadi perkembangan selanjutnya untuk barista selain itu Ini silakan Bu, gimana nih Bu enaknya ke depannya? Pengennya sih ada baru ya. Iya, pengennya sih mau rebranding lagi biar lebih menarik. Soalnya kan kemarin pas pelatihan ternyata itu teman-teman tuh suka semua. Jadi iya, jadi bilang, "Mbak ini tuh bagus, coba dibuat lebih bagus lagi." Soalnya ini rasanya juga sudah enak. Terus kalau buat yang apalagi kemarin kan masih rata-rata anak SMA kan yang pas aku pelatihan itu bilang, "Ini enak Mbak kalau aku bikin di rumah lebih praktis gitu." Jadi mungkin kedepannya kita mau ngubah lagi ya. Ubah Ubah lebih baik packagingnya, terus kayak ini mau ditambahin stiker-stiker lucu biar lebih menarik gitu. ya di depannya sini. Iya, banyak bener. insight. Kalau ikut-ikut seperti itu sebenarnya banyak insightnya. Kayak kemarin dia yang bisa ikut. Karena memang menjanjikan ya, jadi Iya, antusias juga benar. untuk yang jadi. Ini yang desain Mbak Sisil. Iya, kebetulan aku sendirian Wah, bisa. Iya dia semua. jadi nggak Paling perlu aku lebih bayar-bayar lagi ya Iya untuk dong. beli desain, beli logo, sudah ada. Aku lebih ke strategi marketing aja. Hmm. Jadi dia udah yang jalan. Kadang aku gimana? Kadang aku ngajarin orangnya itu lebih kreatif dari aku malah. Itu yang bikin kayak wah. Tapi emang dari masukan-masukan dari beberapa orang dan bisa jadi. Oke. Setelah itu ada lagi nih kayaknya. Oh, ada dong. Iya. Masih ada. Karena Anda berdua ini sangat kreatif, nggak bisa diem untuk soal bisnis ya. Ya, kita tuh selama nganggur kayak ngapain lagi ya? Iya, bingung ya di rumah Iya. mau ngapain. Padahal udah menjanjikan ini untuk solusi. Solusi kafe kan udah ibaratnya udah untuk pilot ya, udah ada anak admin sendiri kan, cuman ya online gitu doang kan gitu. Paling aku cuma sebulan sekali ngurusin strategi marketingnya kayak gitu. Ya, seharusnya sudah tentram dong. Ya, tapi ngapain lagi ya? Masih ada lagi? Iya dong. Dan yang bisa diajak kerja sama untuk sekarang ya baru Sisil doang, karena dia kalau diajak sesuatu yang baru tuh semangat. Aku sukanya kayak gitu. Jadi kita ini kan sorry tuh sih, ini mama-mama kan banyak yang gaptek. Oh mama, baik Mama-mama mama. gitu. Kalau di sekitar kita gitu kan Shopee aja nggak bisa, Tokopedia nggak bisa. Padahal kan itu kan ada uang. Jadi mereka kita kerja apa ya? Udah tua, pengen punya kesibukan. Wah, Punya kesibukan itu kita ada, makanya kita bikin launching proyek baru lagi. Ya itu sasarannya adalah mama-mama. apa Mama itu? sama anak-anak yang anak-anak baru lulus gitu ya. Iya, baru lulus sekolah. Biasanya Ya, kan nggak kita- langsung kuliah tapi Yang lahir macan cuan itu. Apa? macan cuan. Macan cuan. Kenapa macan? Mama cantik cari uang. Oh, singkatannya gitu. Gimana? Mama cantik cari uang. Mama. Cari cuan ya, cari uang sama. Ya dalam Iya, uang iya, ya. sudah tapi. Iya, apa itu? Apa ya produknya berupa jasa kah? Jasa. Jasa. Kadang kan kalau misalnya kita jual produk, kita harus pastikan ini produk ada. Ya, itu kan perlu modal. Nah, kalau misalnya jadi kita ada jual produk yang asli gitu, ada kelihatan produknya, sama gimana kalau kita jual jasa juga. Jasa kan ya modalnya ada di kita ini. Nggak perlu modal dalam bentuk produk seperti ini. Nggak perlu modal tinggi. Iya, jadi kita Modalnya cuma dari ilmu. Iya. Ilmu sama bonek di bondo nekat. Tapi ilmunya justru sudah terverifikasi dari solusi dan barista ini dong. Jadi bisa dibagikan ke teman-teman atau mama-mama. Iya, ke mama-mama. Jadi apa saja yang diberikan dari macan cuan ini?
Merchant cuan itu apa? Coba dijelasin, Bu. Lebih ke ngajarin nih, iya, Iya. ngajarin ke kursus, ngasih kursus Kursus. ke mama-mama gimana caranya bisa jualan online. Kan di rumah aja tuh nggak ngapa-ngapain, mending jualan online aja gitu kan, lebih gampang, terus lumayan lah buat tambah-tambahan gitu kan. Terus Atau apalagi ada ya, yang udah punya bisnis tapi nggak tahu mau jualnya kayak gimana. iya, Stuck gitu ya. Atau ada orang yang pengen punya duit tapi nggak mau keluar modal. Bisa kita kasih tahu Bisa. caranya. Bisa. Wah, keren. Jadi benar, "Wah, tapi kan aku nggak punya barang, nggak perlu Hmm. punya." Anda timbun barang ketika sudah ada modalnya, sudah ada keuntungan, baru kita jualan barang yang kita stok. Kalau misalnya apa namanya takut rugi, ada caranya yang anti rugi. Pokoknya beneran niat aja. Iya, Itu Kak. lumayan sih kemarin peminatnya, Oh. iya banyak ya. lumayan ya. Ini- Sampai jauh-jauh. Iya, Kelasnya bela-belain. online, offline? Offline, Offline. Harus offline dulu. harus offline. Offline. Karena langsung kan kita kasih garansi pasti jadi, pasti bisa langsung jualan. Hmm. Jadi kalau online kita nggak ini, karena kadang ibu pura-pura dengerin tapi nggak di. Tapi nggak ngerjain, iya. Iya, sambil Nggak nonton langsung. sinetron. Bahkan ada yang udah les sama kita, Hmm. itu kita kejar, ayo mana tokonya mau lihat dong gitu. Hmm. Dikerjain nggak PR yang kemarin gitu. Jadi aku nggak mau mereka bayar, cuman bayar dong habis itu. Udah nggak ada hasilnya, Nggak ada hasilnya, kan nggak mau. rugi di dia juga, kasihan. Jadi benar-benar kita kejar, mana nih tokonya, minimal jual barang sekian ya, berapa item, berapa macam item kayak gitu. Kita kejar terus. Oh, gitu. Jadi ini seperti private gitu kah? Bisa private, Atau kelas? bisa rame-rame. Oh. Jadi tergantung mamanya sih yang mau kursus berapa orang ya. Kadang kalau ada orang yang memang diajarinnya agak sulit, itu pasti Minta private ya. anak-anak muda juga ada. Udah. Mau Ada. kuliah nggak ada biaya, Terus bingung mau ngapain, akhirnya itu tadi jualan justru online. anak muda itu oke banget sih. Iya. Bisa banget kan konten, dia kan punya percaya diri itu Skillnya tadi. lebih banyak kan ya daripada Teman-temannya mama-mama. banyak. Karena memang marketing lewat sosial media itu lebih tinggi prospeknya ya. Iya, benar. Modalnya juga sangat kecil. Bahkan bisa tanpa modal. Hmm. Bahkan bisa dimodalin sama platformnya. Nah, itu lebih bagus, itu lebih oke. Kalau mau tanya Cek deskripsi. Ini bisa juga nih saya mau tanya-tanya juga gitu nanti ya. Oh, boleh. boleh. Boleh banget ya. Kemarin bahkan aku sempat jualan di platform tertentu itu dibayar. Dibayarnya berapa ya? Hampir 5 juta dikasih. Cuma Dari platformnya. dari platform tertentu. Wah, memang cuan dari mana-mana ya. Ya itu nggak terduga banget. Keren banget. Ini Iya, sekarang keren malah sekali. perkembangannya Sisil dulu apa ya, nggak pede jualan. Tapi sekarang kalau udah sekali. laku, wah lebih sales dari aku sih dia. Iya, jadi belajar sama Mbak Eka, jadi lebih seneng gitu. Oh, ternyata gini ya, lebih asik ya daripada jadi karyawan. Daripada Mohon jadi- maaf. Bahaya. Ya memang jiwa-jiwa entrepreneur semua Iya. ini. Karena memang sesuai dengan fakultas dulu sih ya. Fakultas dulunya berorientasi pada entrepreneurship. Oh ini dulu kalau kuliah di FBS itu bahasa Inggris kan tentunya kepake banget ya. Oh, kepake. Di Solusi Cafe tuh banyak bule. Oh. Jadi kalau customer kita di Bali tuh rata-rata bule. Jadi kalau misalnya adminku nggak ngerti itu di forward ke aku. Ini balas gimana? Wah, ini memang sudah ke internasional juga bisa. Internasional sih Shopee itu ada. Oh iya, Shopee Internasional ya. untuk penjualan internasional. Nah itu lumayan sih. Kalau komplain juga jadi aku tahu harus balas gimana ya. Iya ya. Berarti kepake dong ilmunya. Kepake banget. Jangan lupa masuk FBS. Jangan lupa masuk. Iya, untuk apakah ada lagi yang kepake dari FPS mungkin? Dulu sempat ada English for Business ya. English for Business, iya benar. Jadi kan aja kalau di FBS nggak cuma belajar sastra aja, tapi kita juga tahu grammar yang dipakai untuk bisnis. Ya kan, jadi kan tiap
tiap bidang itu kan pasti bahasa Inggrisnya kan beda ya. Kayak misalnya bahasa Inggris teknik sama bahasa Inggris sastra beda jauh ya. Iya, jauh. Kalau misalnya kayak kita tahu clutch itu tas kecil itu clutch, tapi kalau di teknik clutch itu ya Siapa enggak? kopling ya. Itu salah ngomong udah gitu. Jadi emang belajar bahasa khusus Inggris untuk bisnis. Wah, kepake nih ya. Mungkin ada pesan-pesan dari Mbak Sisil, Mbak Eka untuk yang ingin menjadi kalian berdua. Dari Mbak Eka dulu mungkin. Kalau aku sih jangan takut nyoba hal baru, dan usia itu bukan penghalang. Jadi banyak banget kita kemarin ketemu ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu talentanya luar biasa. Ini udah kejar sampai mana aja? Paling jauh sih Rungkut ya. kita ke rungkut. Kita nggak terima yang terlalu jauh dulu Kan karena ya offline ya. capek juga. Dan Jauh iya. Ada orang Aceh waktu itu Iya itu bingung. Masa kita ke Aceh kan? bukan ngajar gitu dong. Tapi memang ilmu yang sangat berguna, jauh pun juga pasti dijabani lah istilahnya. Takutnya sebenarnya kita orientasinya nggak terlalu uang ya, karena kalau kayak gitu kan kalau misalnya nggak ada hasilnya kan sayang. Iya benar. Jadi udah yang deket-deket dulu aja deh. Kemarin Rungkut itu udah paling jauh ya. Itu udah paling jauh. Itu ibu-ibu tuh sebenarnya pintar banget. Udah bisa apa aja ya? Masak, catering itu dia pakai cara tradisional aja laku banget. Udah laku. Padahal dia nggak via online ya. Tapi Instagramnya berantakan. Iya, nggak tahu sayangnya WA gitu. bisnis. Iya. Jadi kemarin PR-nya lumayan banyak. Iya benar. Lumayan. Butuh produk. Kalian datang Iya, sebagai bikin solusi. Iya dong. desain logo ya, kita solusinya komplit ya. Oh iya, Jadi Mulai ada dari cara semua. jualan. bahan-bahan. Ya. Terus apa tuh desain logonya, benerin feed Instagramnya itu kita ngebantu sih. Jadi Jadi kalian kalau aku berdua lebih yang ke- ngajar. Iya kita berdua. Kalau aku ke marketing, dia lebih ke Aku lebih ke desain. Desainnya, iya. Duh, Aku ngajar desain. paket full. Desain itu mahal ya sekarang. Iya. Padahal kuliah dulu. Padahal ada sekarang gampang, platform gratis itu gampang ya. Platform gratis tinggal klik doang. Tapi ilmunya yang lebih penting karena bikin logo aja bisa berapa ratus ribu, bisa berjuta-juta itu. untuk logo. Untuk bikin sendiri itu sudah memotong tagihan. Malah Macan Joan ngajarin gimana caranya kita bisa bikin logo sendiri, banner sendiri. Wah, Jadi nggak perlu bayar orang. ya benar-benar solusi ya. Solusi banget. Iya Solusi. Dari Mbak Sisil? Gimana ya, sama kayak Mbak Eka sih sebenarnya. Jangan ragu buat belajar. Jangan ragu buat belajar, soalnya pasti ada hal baru yang bikin kita tuh lebih semangat buat maju ke depan. Awalnya bingung, takut. Tapi nggak apa-apa meskipun sudah berumur gitu. Gak apa-apa, nggak ada batasan waktu untuk belajar kok. Nggak ada Selama ada batasan umur. Kalau selama ada kemauan sih pasti bisa aja sih. Yang banyak belajar sama kita tuh ya ibu-ibu itu. Karena kan mereka kan udah berumur ya. Terus anak-anaknya udah gede-gede semua. Iya. Mau ngapain gitu. Ya, daripada nganggur, Iya. macan cuan. Iya dong, pasti itu. Solusi macan. Jadi nggak cuma cantik doang. Mama nggak cuma cantik doang tapi pintar cari uang. Iya, betul sekali. Keluarga tetap keurus. Terima kasih. Ini sangat berguna sekali. Terima kasih sudah tidak pelit untuk ilmunya. Terima kasih udah diundang. Sama. Dan semoga semuanya lancar, lebih berkembang. Barista yang masih dedek bayi bisa jadi dewasa. PR-nya kamu ya. Macan cuannya juga mungkin bisa sampai luar daerah. Amin. Dan bisa buka cabang di mana-mana ya. Amin. Jangan lupa nanti saya juga mau belajar. Ya, bisa itu, bisa diatur. Baik, terima kasih. Itu tadi perbincangan kita tentang bisnis. Mama-mama berbisnis juga bisa. Untuk teman-teman mungkin bisa menjadi motivasi dan inspirasi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa cek deskripsi mungkin yang mau hubungi mereka untuk belajar atau untuk
solusinya. Dan jangan lupa ikuti dan like channel kami. Terima kasih.